Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita memberikan komentar yang baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita ini maju. Nggak maju. Nggak maju-maju negara kita maju. Itulah Kalimatnya penyebab diulang negara dulu kita lah. nggak maju. Pak Camat, diulang Oi. dulu kalimatnya. Negara kita ini maju botolnya gitu. Oh. Salah, mereka tuh kebanyakan makan kambing. Coba kalau mereka banyak yang makan babi, pinter mereka itu. Nggak usah lah. Mereka makan kambing itu. Bebong makin mahal kak. Nanti bebong makin mahal. Jangan aber aja. Mahal tuh kan kita belinya. Si Kalau Mirosa sempat diundang. miliaran makan bebong, mereka miliaran juga loh. Oh enggak. Bang Raja, Jat. Iya bang. Iya. Bang Raja saya turun sebentar dulu ya. Oke bang, siap. Oke, baik teman-teman semua, salve. Salve bang, salve. RD, kau tahu nggak? Ah, Aku kan tinggal di provinsi yang mayoritas Muslim kan. Tahun 2023 daging B2 di sini masih 85.000. Sekarang sudah 125.000. wih. Dari Berarti udah situ banyak aja. Dari yang situ murtad. kita udah bisa gambar kalau konsumsi meningkat, ya kan? Iya, Jelas. pasti. Itu dia. Kita black. Kita satu hari berapa akun tumbang black gara-gara Islam ini. Ya akun tumbang. Aku tumben akun kini kuat loh dari tadi loh. Dia gini, RD. 300 lebih nih akun mulai apa penontonnya lah apa Ali. Iya. Ini takutku kebanyakan orang tukang report di bawah nih. Kalau udah 300 segini harus hati-hati nih. Kencangkan tap-tap layar ya, yang nggak tap-tap layar pengikut si Juma. Wih, langsung kena peringatan pelanggaran tamu. Kena langsung siapa? Si Borbor. Apa bahasa dia? Nggak ada yang salah bahasa dia kok bisa kena ya? Parah memang lo. Iya Bang Black. Namanya itu kan ke arah sana namanya. Iya benar. Gini RD, kita harus pakai moderator. Fungsinya itu ada moderator di bawah kan. Jadi kalau ada akun-akun mencurigakan diblok aja gitu. Iya. Jadi begini juga Pak Camat. Iya. Aku baru live aja belum ada 5 detik udah kena peringatan. Jadi kadang aku udah pasrah suka-sukanya lagi mau rungkak udah gitu. Gak ada juga, suka-sukanya aja. Semalam lagi kan aku lagi live tuh kan belum bernarasi loh. Udah kena peringatan. Apa sih maunya TikTok ini coba? Kena pembatasan. Hai, parah. Ayo naiklah kalian muslim yuk, supaya pintar kalian lah. Jangan kalian itu menyembah nama. Nama itu nggak akan ada kuasanya kalau nggak ada sosok si pemilik nama. Dan selanjutnya, ayo. Pasien selanjutnya silakan naik ke atas panggung. Si Mirosa nggak naik, dia udah kujambak 3 kali. Isukan aja Bang Ale. Mana dia? Kita datangin pun roomnya nggak diterima kita ya kan? Iya nggak diterima. Camat kirimnya Raja Dolar sama Romi siapa yang naik kan? Belum ada pantat ke 1 detik udah diturunkan sama dia. Sama mereka. Ya udah benar ini kata siapa ini, si Grace. Apalah arti sebuah nama jika tak bertuan? Iya. Penghayal namanya itu. Ada nama nggak bertuan. Lagian nama kok Allah, ya kan? Siapa yang kasih nama itu coba? Allah.
Si Juma Ada, mungkin, ada. si Juma mungkin yang ngasih tuh bang. Di surah berapa itu RD yang si Allah berkata, seandainya Allah tidak menyayangkan rumah ibadat Yahudi dan Nasrani yang di dalamnya terdapat nama-nama Allah. Pandai-pandaian colo itu. Iya di Al-Baqarah 30 itu di mana itu? Itu ngakak juga aku nengoknya itu. Tapi camat kan, camat. Ya. Sebenarnya kalau kayak roommu ibaratnya sampai 3 per hari kena tombak, kita frontal loh. Kalau si RD enggak ada tadi enggak terlalu, malah aku yang emosi dengar bisa menjawab. Halus loh pembawaan dia. Kalau kita emang frontal. Yang udah kurang-kuranginnya itu Bang Black. Iya maksud aku kan udah segitu lembutnya masih tetap nggak masuk ke akal dia. Black gak tahu dulu Bang Raja debat itu kan frontal juga loh beberapa tahun yang lalu. Iya bener Kak. Maksud aku kan segitu lembutnya dia ngasih arahan, ngasih pemberitahuan gimana cara menerangkan. Masih nggak masuk akal juga. Kan kacau. Ya Kalau- memang mereka kebanyakan kalau- makan kambing gimana? Kalau di room QRD galak-galak kali oten-oten. Nanya Islam itu kayak gini. Woi binatang, kau ngerti nggak? Kayak gitu nanya. Apa nggak kena mental coba? Kalau kita orang oten nanya gitu kan berarti kan kebanyakan makan bebong kan. Nah, orang udah banyak makan bebong kan pinter-pinter ya begitulah kita. Beda sama yang makan kambing. Tapi bilang lah jangan kejam-kejam kali lah. Tapi memang kadang apa ya? Kadang pas pada kesalnya memang udah diulang, udah dikasih pun nggak ngerti. Kadang memang kesal. Kadang sampai ada orang ngomong begini loh. Anjingku aja dilatih bisa ngerti katanya. Ada juga beberapa Islam yang jujur kayak semalam ya Black ya. Ujung-ujungnya diakui dia kalau Muhammad itu sejenis iblis, setan. Setan adalah Rasulullah ya kan. Itu gara-gara apa RD? Surah Al-Mujamil ayat 12. Maryam 83. Oh, Dia mengutus bertiga. setan-setan, mengutus Ah. setan-setan. Iya. Berarti setan kan Rasulullah. Iya dong, karena mereka kan sering bilang utusan itu, Rasul itu utusan kan gitu. Berarti si Muhammad juga setan. Ada juga yang ngaku. Pokoknya nggak bisa jawab, harus diakuin baru turun. Muhammad kalau udah ngaku gitu berarti tinggal dikit lagi tuh. Tinggal Tuhan tangkap aja itu dia. Dibilang pula gini, Bu Dokter. Kalau Quran udah ngomong kayak gitu mau gimana lagi? Katanya pula itu. Alhamdulillah gitu aja udah. Aduh, kacau. Itu biasanya orang jujur itu, tapi agak sulit. Karena apa doktrin, tinggal doktrin itulah. Kena tombak kayak kamu. Iya 1 minggu padahal aku ada ngomong apa gue. Namamu Ada. itu Bor. Namamu Muhammad. Gila kali. Tanggal 7 bisa. Namamu itu loh udah mengacu ke sana. Namaku aja nama asli itu dari sesuai KTP perlu ketemu juga KTP ku apa. Ada aja orang ini. Itu dulu itu nama mualafku dulu itu. Kupret itu yang bikin Ustadz itu. Oh, Padahal nama-nama itu nggak pernah jelas, banyak cabulullah kan gitu. Lagi Bu Dokter tahu nggak kalau orang Islam berdoa, misalnya berdoa orang meninggal ya kan? Ya Allah, nggak tempatkanlah. bisa kan gini bang.
doanya kan ya apa kalau orang Islam ya apa ya selain Allahu Akbar ya Allahu Akbar la illallah harusnya kan mereka doanya ya iblis kan artinya gitu kan. Enggak, yang paling fenomenal itu begini, Bu. Ini ayatnya baru saya temukan di Quran. Kemarin aku diskusi sama si Juma, kejang-kejang dia gara-gara ayat itu kan. Juma, kau kalau berdoa mendoakan orang meninggal gimana? Ya Allah, tempatkanlah almarhum atau almarhumah di sisimu. Muhammad juga kau doakan supaya ditempatkan di sisi Allah, aku bilang. Emangnya di sisi Allah ada apa Juma, aku bilang. Dibilang dia di sisi Allah itu ada tempat yang mulia, tempat yang nyaman katanya. Oh, kubukalah surah Al-Mujamil ayat 12. Sesungguhnya isinya begini. Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu berat dan neraka yang menyala-nyala. Emang kan? Surat apa tuh Bang? Kena pelanggaran. Si Siapa? camat. Si camat. Aku kena. Kacau parah. Aduh. Nggak lama lagi Oke. nikah wali. Nggak lama nikah nih. Iya ini Adnan masih banyak stok. Adnan Islam Kristen. Islam. Oke, bagaimana Bangku? Apa ini? Ada Boleh menyimak baca, Ri? ada menyimak tadi Bunda, apa menyimak soal apa ini? soal Tuhan Islam Bang, kan belum jelas Tuhannya Islam sampai sekarang. Makanya Yang belum jelas itu Tuhan Kristen. oke, kita buktikan ya kan. Tuhan Abang siapa Bang Adnan? Iya. Tuhan Bang Adnan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Oke, Allah itu nama apa bukan? Apa namanya itu? Allah itu tidak nama dan tidak di atas pemilik sendiri. Ya, yang saya tanya, Allah itu nama apa bukan? Bukan nama. Kenapa ketawa? Memang parah kau memang Islam. Pencipta itu kenapa? Allah katanya nggak nama. Kau punya akal dan pikiran gue Anan. Anan, kau punya pikiran Terus nggak? kalau- Punya otak nggak kau tuh? Kalau nama kenapa? Ya Kalau bukan nama kenapa? ampun. Maksudnya tuh? Oke, nggak apa-apa, saya ikuti Bang Adnan. Oke, Allah itu bukan nama kan? Allah bukan nama kan? Oke, terus apa bentuk Allah? Dia tidak berbentuk dan tidak sama dengan manusia kayak yang kalian sembah itu. Yesus tidak sama, dia beda Oke. dengan yang lain. Abang udah tahu nggak kalau Allah itu manusia? Tidak manusia, siapa bilang? Oke, saya kasih tunjuk kata Mau Al-Quran. dilihat, bentar kasih ya. lihat betisnya atau apanya Eh, itu ya? Enggak, Ayat-ayat ini itu. langsung. Mana ayatnya? Ya kayaknya nih dia ini orang Lombok ini. Kau orang Lombok ya? Iya, kenapa? Nampak kali dari logat kau. Apa namanya? Gini logikanya, Silakan, Bang. silakan baca Bang. Bentar, jangan bicara logika. Enggak ada logika di Islam Bang. Silakan baca. Maka ia mengadakan takbir melindungi dari mereka, lalu kami mengutus Tabir, bukan takbir. Tabir, bukan takbir. manusia yang sempurna. Oke, kenapa? Oke, yang menjadi manusia sempurna siapa? Adam. Kita sendiri. Nan, kalau kau nipu itu pintar dikit nah apa? Kalau nipu tuh pintar dikit. Udah jelas Iya tulisannya. Bang. Aduh. Kacau. Coba saya ulangi sekali lagi. Yang jadi manusia sempurna siapa? Menurut kamu Anda siapa dulu? Lah jangan menurut saya Bang, menurut ayatmu itu siapa? Siapa menurut ayat Al-Quran ini yang jadi manusia sempurna siapa? Hah? Hah? Yang menjadi manusia sempurna menurut ayat Al-Quran ini siapa?
kita kan semua manusia sempurna kan, diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, bukan dia sendiri, bukan. Itu katamu. Yang saya tanya, menurut Al-Quran ini, Aku tahu menurut kan ayat framing ini, Anda kan bilang itu manusia sempurna dari Allah, berarti Allah manusia sempurna itu kan maksud Anda nanti kan? kok kata framing saya tanya lo, menurut ayat ini yang menjadi manusia sempurna siapa? Roh itu roh yang diciptakan sama Allah Oke, dimasukkan sebentar. ke Muhammad itu. Coba, waduh, ini kayaknya Terus jauh manusia sekali. pertama siapa dulu? Bukan, kita nggak bahas tentang manusia, Bang. Kita bicara tentang ketuhanan ini dan johirnya. Sekali lagi tolong jawab tegas. Yang menjadi manusia sempurna siapa menurut surah Maryam 17? Sebentar, saya buka suratnya dulu biar enak saya baca di sini. Ya, silakan. Kena Bang Camat. Dulu Kan surat ada gila-gila si TikTok ini. Makanya aku bilang tadi nggak ada guna moderator pun Bang kena sikat. Ayo silakan Bang Aknan, yuk digunakan apa sebentar Bang ya, saya buka buku saya dulu. Sabar. Dia laporannya kena report RD. Ujaran kebencian. Iya. Sampai Makanya tanggal tadi langsung di sini langsung tadi ya ada laporannya, apa itu namanya ya, hapus tamu katanya. Aku pun kena juga ujaran kebencian pula itu. Aduh mak, Tapi 1 nggak minggu. apa-apa. Hari ini udah 4 akunku sembuh. Babak belur Islam ini ku buat, tengoklah. Emang yang tadi sampai tanggal berapa ini kena pelanggarannya? Sampai tanggal 5. Sebentarnya itu tanggal 5. Tanggal 5 kok cuma 3 hari, aku 1 minggu bro. Kupret lah. Libur. Emang kau ngomong apa tadi, Bor? Ya nggak tahu, aku nggak ada ngomong apa-apa kok kena. Diam aja dia tadi langsung kena. Halo Bang. Halo. Nah, Ya. gimana Bang Aknan? Itu menurut dalam tafsirnya itu Bang, malaikat yang serupa jadi manusia katanya. Oke, menurut tafsir itu tafsir perkataan siapa itu? Perkataan ulama-ulama Bang. Oke, kalau di Al-Quran ini perkataan siapa? Perkataan Allah Bang. Oke, kau lebih Itu percaya kan perkataan. surat Maryam Bang. Oke, sebentar. Kamu lebih percaya perkataan Allah atau perkataan tafsirmu itu? Percaya ke perkataan Allah dan tafsir Bang. Tidak Oke, bisa berarti dipisahkan. baik. Berarti Allah dan ulamamu nggak boleh dipisahkan. Allah semua tidak boleh dipisahkan Bang. Terus Oke, kenapa? berarti Dewi Tunggal. Apa? Dewi Tunggal. Bukan, Allah itu satu sudah saya bilang. Kan abang bilang tadi nggak bisa dipisahkan Allah dengan ulama. Tafsirnya itu kan makanya itu kan petunjuk. Al-Quran itu petunjuk Bang. Jadi petunjuk itu di Bukan tafsir itu yang sama saya manusia tanya. wajar kayak gitu. Bangku. Petunjuk Yang pedoman saya gitu. tanya, yang Ya, saya itu petunjuk. tanya, Ya. bentar. Yang saya tanya, sesuai ayat Mas Maryam 17, yang menjadi manusia sempurna siapa? Itu yang menjadi manusia sempurna malaikat Jibril. Oke, malaikat Jibril. Di original teksnya ada nggak Jibril? Di original teksnya nggak ada Jibril. Kenapa? Nggak ada. Boleh nggak Al-Quran itu ditambah-tambah? Itu kan makanya saya bilang Al-Quran petunjuk. Enggak, yang saya Petunjuknya tanya itu nggak ada mengarahkan- masalah. Perhatikan Bang ya, nggak ada masalah ayat itu mau kamu tafsir dengan catatan jangan pula kau kurangi, jangan pula kau tambahi dari kalimat original teksnya. Baik, itu memang asbab nuzulnya kayak gitu Bang. Turun ayat pas sesuai dengan keadaan pada saat itu. Kalau Al-Quran Bang dah langsung ceplok kayak apa namanya itu, kayak apa, Bible. Coba Langsung dia coba Pak Camat lah, ayat Pak itu Camat atau Black lah. Aku capek ketawa ini nengok Abang Aduh, Aknan ini. Abang, ayat apanya turun ayat? Apanya turun ayat? Ceplok-ceplok katanya. Al-Quran ceplok-ceplok kayak goreng itu telur. Bang.
kayak Bible gitu, langsung kayak Oh, buku gitu. enggak, kalau Bible enggak. Tadi yang ceplok-ceplok apanya? Quranmu yang ceplok-ceplok. Biblemu gitu. Astagfirullah. Quranmu yang ceplok-ceplok ya. Tabarakallah. Biblemu kalau kita kan sesuai Sama- keadaan sama. pada saat itu baru turun ayat, nah Sama. langsung Jadi semuanya. gini dia, Lanjut, agama lanjut, Islam. Ini, Satu-satu bang. ini di teks aslinya tidak ada kata-kata Jibril di sini. Nah, ruhana itu ruh siapa? Ruh Allah atau ruh malaikat? Itu Jibril kan? Kok Jibril pula? Itu memang perkataan Allah itu. Perkataan Allah di rohnya untuk Jibril, maksud Allah itu. Bukan untuk dia sendiri. Kau bisa baca teks aslinya nggak? Bisa bahasa Arab nggak? Bisa, kenapa? Coba buka di situ. Maryam 17. Sudah saya lihat itu saya baca di situ. Nah. Coba ucapkan. Nggak usah saya ucapkan. Mana bisa kau bahasa Arab? Sosokan kau. Ini ya, kubantu. Bang Adnan, kubantu ya. Jaban. Bang Adnan, kubantu kau di situ ya, kata per kata. Yang nggak ada Jibril di situ bang, ini saya bantu. Nggak gini, RD. Kasih dia Arab gundul, bisa nggak dia baca? Mana dia ya? Semalam. Halo. Ya bentar bang, saya kasih dulu apanya. Halo. Nan, kau Enggak, berani di situ kali ada kau nambah-nambah nama-nama. Al-Quran kau Nan. Kau siapa kau berani kau nambah-nambah Al-Quran Nan? Gak ada Jibril, kau bilang ada Jibril. Di sini ya bang, yang ada. kau. Sudah saya Oh, bilang. bang perhatikan, Al-Quran itu petunjuk dari Allah Subhanahu bang wa Adnan, perhatikan ini. Di sini Itu yang kan ada bang, perkataan Allah. bang di sini yang ada namanya Ruhana. Nggak ada roh Jibril di situ. Rohnya Allah inilah yang kami itu menjadi maksudnya roh. Iya, si kami ini kan Allah kan. Itu bersama malaikatnya, bukan kami itu. Kalau kami kan banyak, jadi kami itu ditujukan kepada bawahannya gitu. Berarti Allahmu banyak berarti ya. Ya sudah lah. Tidak satu. Loh. Jadi si kami ini siapa? Kami itu Allah bersama malaikatnya. Oh, berarti si Allah dengan malaikat bersama ini. Nah, contoh presiden aja. Kalau saya bilang kami dan kepala dinas gitu, apakah presiden banyak gitu? Itu kamu pakai Makanya. kata dan kata Makanya sambung repot. itu ada. Repot mereka ini memang susah. Kita bahas Tuhan, dia bahas pula ciptaan. Itu analoginya bang, Camat ajar camat. ya. Halo. Islam dengar ya. Ku baca teks aslinya ya kan, Arab gundulnya ini. Ya. Gak ada di sini tulisannya Jibril, yang ada fa arsalna ilaiha ruhana fatamassalaha basyaran syawiya. Iya, memang nggak ada, tapi Amin. menurut kepercayaan Islam itu diturunkan melalui Jibril gitu maksudnya itu. Kau dibodoh-bodohi ulamamu kau, makanya kau jadi Islam. Tidak. Saya tidak merasa dibodohi. Justru kalian yang bodohi disuruh sembah manusia gitu. Gini loh bro, logikanya ya. Islam dengar ya. Di teks Al-Quran itu boleh ditambah nggak? Hah? Al-Quran boleh ditambahi atau dikurangi nggak? Boleh ditafsir bang, tidak boleh ditambahin, boleh ditafsir. Boleh Tafsirnya ditafsir ya. Nah, sedangkan di teks aslinya Fataqajat min dunihim coba. Iya, memang itu teks aslinya, tapi tafsirnya kayak gitu bang. Bagaimana? Mana nama Jibril di sini? Itu Tunggu camat. Ini kurang ajar dia nih. Di mana kalimatnya di ayat mana Quran boleh tafsir? Ya? Di kalimat mana Quran berapa Al-Quran bisa ditafsir? Kau binatang kau. Bisa kau tafsir. Di mana dalilnya? Bodoh, jangan panas tuh bang, santai. Iya, kau tuh sembarangan Al-Quran aku kok gitu-gitu kan. Di mana dalilnya?
Anjing. Kalau enggak percaya enggak bisa. Memang itu kepercayaan kau saya. nih. Memang kau manusia. Sembarangan kau Mulai narasi tuanku kau. ini. Sekarang kau yang berdialog satu-satu. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Weh, di mana dalilnya? Al-Quran itu bisa ditafsir. Ya, memang bisa ditafsir. Siapa bilang Di mana dalilnya? Di mana dalilnya kau bisa diperintahkan nafsir Al-Quran? Tidak ada dalilnya, kenapa? Makanya kau binatang. Sebentar, biar saya jelaskan kabar. Percuma saya tahu sih ini rompong hujat. Jar ini mulut kau bocor kali kau Al-Quran bisa ditafsir. Ku diamin kau. Ditambahin boleh, nggak boleh, Iya. ditafsir boleh. Oh, Ditafsir kalimat pendidikan. tafsir pun nggak ada bro. Al-Quran itu boleh ditakwil nggak ada. Kurang ajar Iya. kamu Cuk, Jar. Ulama-ulama itu kan. Di mana dalilnya ada diperintahkan kau tafsir Al-Quran? Adnan, ulamamu semua harus aja punya ngomong dalil. Binatang kau. Kalau Adnan, saya tanya, ulamamu aja nggak percaya Quran. kalau saya Kalian tanya, tambah-tambahin. saya boleh tanya lagi di mana dalilnya saya percaya Yesus masuk surga gitu. Congolmu jahit dulu. Ulamamu aja banyak yang ditambahin Qurannya. Apalagi kau. Aduh, Adnan. Makanya kalian tuh mata kalian buta. Itu loh. Yang buta itu siapa? Yang buta itu Anda. Yang buta itu Anda. penyembah manusia. Saya tidak pernah menyembah manusia. Kalau Adnan. Yang buta itu yang kepala besar, yang mata merah, kalau berjalan di kejauhan bongkok. Nah, itu dia. itu. Nah, namanya katam. Katam itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya anjing. Udah. Kok sama-sama saling hujat ini. Iya, kau nggak tahu apa-apa, makanya kau belajar. Membuat apa tuh apa-apa kalau hujat kayak gini. Nggak usah semuanya. Nggak usah. Makanya kalian itu ya Quran siapa nih? Mute bro, ini kau juri, diam sekali kau. Makanya kalau kalian itu ya apa kata Quran kalian ikuti, jangan kalian dengar kata ulama kalian. Berarti kamu ngikuti Paulus kayak gitu. Diam kau, nggak ada yang ngomong sama kau. Berarti kalau Paulus bilang ke barat, kamu ke barat kayak gitu ya. Dasar kau betina kau. Dasar kau mentang-mentang di rumah. Kau binatang. Kalau di Alkitab Kau betina, kau sama dengan si Raja Oh, Debat kau masih Maduri. Betina kau. Mama kau nggak betina? Mama kau nggak betina? Apa kau raja betina kau betina kau. Mama kau pelacur. Kau nggak punya malu ya, cewek kau kata-katain seperti itu ya. Kau laki-laki. Kenapa pantas dia dibilang betina? Mana ada otaknya? Iya, karena ada ajaran otak Muhammad. Kenapa monyet? Kenapa? Ajaran Muhammad, Binatang iya kau. ajaran Muhammad begitu, ajaran Muhammad ya begitu. Inilah si Raja Rongo. Allah Allah. Perempuan pun kau lawan. Tenang Kak Mak Juri, tenang Mak Juri, tenang. Relax. Istighfar. Si Raja Oke. Longor. Tuh kan, nampak Sama kali dengan betina ini. nampak kali ajaran Muhammad itu binatang loh. Jangan kau permalukan Muhammad lah, ya. Tunjukkan kalau Muhammad itu ajarannya baik gitu loh. Oke? Bisa Nampak istighfar. kali kalau ajaran Paulus itu kayak iblis. Paulus itu dimuliakan Allah mu surah Yasin 14. Dimuliakan Allah Dimuliakan Allah. Baca surah Yasin 14 nak ya, baca. penakut. Baca nak ya, baca surah Yasin 14 ayat 15, 16, Iya, 17, 18. siksa dia, jangan kasih ngomong dia. Siksa. Iya. Iya gitu. Cobalah relax dulu biar kamu nggak kubisukan bang. Relax. Monyet-monyet penakut. Relax. Aduh bang, bukankah monyet dirajam karena berzina kata Muhammad? Masa monyet katanya berzina dirajam, ada aja Nabi kau itu bang. Mak Juri, kau tahu nggak kata Muhammad? Monyet-monyet. Mak Juri, mamamu tuh betina Islam disetarakan oleh anjing. Iya kayak Paulus penyesat. Itu kata Muhammad loh. Mamamu Turun aja lah. betina Islam. Dia mau bikin rungkat itu. Benar. Datang-datang Buruk ngamuk. kali ya. Apalah salahnya naik ya kan? Oke, aku mau tanggapi host, gitulah. Naik langsung kejang-kejang. Parah memang.
Aduh. Pasien berikutnya. Oke, Bang Merpati, Islam Kristen? Kristen bang. Oh, Kristen. Halo. Iya, lu apa yang mau disampaikan, Bang? Untuk Bang Ale. Ini kalau Saya dia cuma mau Kristen, menyampaikan aku aja tuh yang di gambar itu yang baju biru itu pendebat Muslim ya. Iya, Ardiansa. Iya kemarin saya pernah bilang sama dia Suri. kalau Islam itu penyembah Muhammad bangkit dalam kubur, dia nggak terima. Yesus bukan bangke. Enggak, Bang. Tapi kalau Muhammad bangke. Oh, Yesus bangke. Malahan digantung lagi kalian supaya Kan kebenaran itu harus dikatakan, benar nggak bang? Betul, betul. Terus kalau Yesus enggak jadi bangke? Enggak jadi, Bang. Yang jadi bangke Muhammad. Nggak ada sejarahnya Yesus jadi bangke. Iya, yang bangke itu Muhammad, Bang. Sampai sekarang kan udah pertalik mungkin dia, Bang. Benar. Bangkit sampai sekarang. Makanya saya langsung dihujat, dibilang Yesus itu minum susu Maria. Saya bilang Muhammad juga minum susu ibunya si Aminah. Saya bilang marah-marah mereka. Wah, harusnya jangan gitu, Bang. Harusnya Bang bilang daripada Aulamu tiup-tiup perjahannya Siti Maryam, bilang gitu. Ya makanya kan waktu semalam itu mereka debat gerombolan orang pecundang kan. Saya tanya begitu marah-marah, termasuk itu si siapa namanya Kian Santang itu. Anda Yesus minum susu Aminah pasti sudah meninggal dari Makanya saya bilang FYP. Pakai otakmu kalau nanya, jangan pakai bukumu ya. Oke. Otakmu dipakai sini. Kita sapa dulu ya. Kalian FYP. ada aja, ada. Nah, itu aja sih yang Otakmu mau saya dipakai di sampaikan sini bang ya. ya. Jangan pakai bukumu. Saya pakai dengkul, nggak usah sampai ke Karena kalian itu nggak punya otak. Ya. Ganti akun dia. FYP ganti akun dia. Iya ganti akun ini, akun ternak ini. Akun yang tadi nih Bang Ale, akun yang tadi nih Bang Ale. Iya, ganti akun. Suaranya kan kelihatan. Ya, kau tuh pakai otak kalau naik ke sini. Yang modal dengkulmu gitu loh. Penyembah Muhammad bangke. Kayak gini lah penyembah Muhammad ini. Yesus Yang jadi bangke nggak bangkit-bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan naik ke surga. Muhammad di mana? Di kuburan dong. Katanya Muhammad saya tidak merasa menyembah Muhammad. Baru bangkit. Muhammad itu nggak bangkit-bangkit ya. baru saya kasih pertanyaan. Di mana Muhammad menerima wahyu itu ada saksi apa tidak? Mereka bilang tidak ada. Selamat sore semuanya. Yang Muslim, assalamualaikum warahmatullahi balik lagi. Oke, Raja Hiutan ini Islam Kristen? wabarakatuh. Islam. Oke, Abang tadi ada nggak mendengar pembahasan tentang ketuhanan tadi? Ya, ada sedikit. Masuk. Bang Ale. Oke. Ya, kedengaran nggak? Kedengaran. Masih ya suaranya agak mendem. Ya, jadi begini Bang Raja Hiutan. Siapa nih Raja Hitam apa ini? Raja Hitut. Hitut itu kentut, Raja Kentut. Oh alah. Le, si FYP diturunkan aja Le. Oke, jadi gini Bang Raja. Abang kan Islam. Bang, apakah Islam itu? Jangan banyak bertanya, yang nanya satu. Oke, perhatikan Raja Hitut ya, Raja Hitut. Siapa Tuhannya Islam, Bang? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Holik. Artinya yang menciptakan. Oke. Allah ini nama kan? Allah itu adalah panggilan. Iya, Allah itu nama atau panggilan? Ya, panggilan. Oh, bukan nama. Allah itu bisa disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bukan, saya lagi ngikutin Abang ini. Nama Allah panggilan. Ini nama atau panggilan? Bukan nama. Panggilan. Oke, terus panggilan. Kamu mau hilangkan bagaimana dengan surah Al-Isra 110 bahwa Allah itu katanya nama? Kok kau bilang panggilan? Yang benar yang mana? Nama atau panggilan tuh? Panggilan dan nama itu adalah sama. Oh, berarti nama kan? Ya, bisa disebut nama, bisa disebut panggilan. Karena Allah ini nama, siapa abangku sosok yang menyandang nama Allah ini?
Allah adalah Sang Holik yang menciptakan Bukan, langit saya dan nggak bumi. bicara tentang, saya belum bicara tentang sifat, saya nggak bicara tentang pekerjaan. Yang saya tanya, siapa sosok yang menyandang nama Allah ini? Tidak ada sosok, cuma Berarti wujud, cuma tidak nama. ada. Berarti cuma nama. Tidak ada sosok ya. Jadi tidak. Oke, tidak ada sosok, berarti cuma nama. Iya. Oke. Kalau cuma nama berarti abang nggak keberatan kalau saya bilang Islam itu ternyata penyembah nama. Nah sekarang saya balik nanya sama situ. Dijawab dulu bang, dijawab dulu biar tuntas. Iya, supaya clear loh bang. Ya kan situ nanya sama saya. Iya dijawab dulu, setelah dijawab baru bisa bertanya. Selesaikan dulu apa yang ditanya gitu loh. Coba Raja Hitut. Berarti abang nggak Kalau marah kan? sekarang ini jawabannya gini. Kalau nama itu belum tentu berwujud. Loh iya kan, saya kan nggak bilang nama berwujud. Yang saya tanya, siapa sosok yang menyandang nama? Contoh, Allah namamu. Subhanahu wa Ta'ala. Oh berarti nama menyandang nama. Gimana? Berarti nama menyandang nama gitu. Berarti tetap nggak ada sosok. Nama bernyandang nama. Contoh begini abang, ya namamu kan si Raja Hitut, betul? Sekarang balikin aja ke pertanyaan itu pada dirimu. Enggak. Justru ini supaya abang itu lebih mudah memahaminya. Perhatikan ya. Ini kan namamu Raja Hitut, betul? Nah, yang ngomong inilah yang menyandang nama Raja Hitut ini. Yang ngomong ini punya sosok, betul toh? Ya. Nah, Saya makanya mau tanya dulu, digunakan mau pengertian sebentar, dari Bang. Hitut aja dulu. Hitut itu adalah kentut ya. Saya nggak peduli dengan Kentut. nama Anda, Bang. Saya nggak mau. Itu kan Ya, privasimu. ya, lah, itu ini privasimu. ini balik lagi dari Bang, pertanyaan nama. itu Ya. privasimu masalah itu yang saya Oh, tanya. iya, tapi ya Perhatikan dari dulu lah. pertanyaan situ itu nyambung, dari pertanyaan itu situ nyambung. Hitut itu Bang. adalah kentut. Iya. Percayakah kamu di dalam Bang, kentut saya itu ada ini, bentuk? Bang, saya tidak lagi bahas kentut. Saya bahas nama Raja Hitut yang ada sosoknya. Benar kan? Kamu punya sosok nggak di situ? Punya sosok nggak kamu di situ? Nama saya Asep Wajah Wajudin. Bukan Ini namamu nama- yang saya tanya. Kamu punya sosok nggak di situ? Ada sosok. Ada sosok saya berbentuk. Loh, sosok bentukmu itu ada apa enggak? Kalau saya ada. Apa sosok bentukmu? Ya ini, saya ini. Iya, apa? Hewan kah? Pohon kah? Manusia kah? Saya manusia. Berarti sosok wujud bentukmu itu manusia kan? Iya. Makanya kamu butuh nama, yaitu Raja Hitut, betul kan? Iya. Karena kalau tidak ada dirimu, maka tidak penting, tidak ada guna nama Raja Hitut, benar kan? Iya. Begitu juga Bang Allah. Kau bilang tadi kan Allah ini nama atau panggilan, ya toh? Maka yang kita pertanyakan adalah siapakah sosok wujud yang menyandang nama Allah ini? Balikin ke situ, siapa wujud nama Allah itu? Karena di situ juga punya Allah Bapa. Siapa? Bentuknya kayak Bang, gimana? Perhatikan ya. Ini Kan ini Yesus saya itu, perhatikan Abang, perhatikan ya. Allah anak. Ini perhatikan, Allah Bapa perhatikan. yang mana? Bang, perhatikan ya. Ini dua arah, pertanyaannya sama. Adil ini, perhatikan ya. Saya bertanya sekarang sama Kristen. Kristen, siapakah Tuhanmu? Yesus. Yesus itu nama apa bukan? Nama. Kristen, adakah sosok yang menyandang nama Yesus? Ada. Apa sosoknya? Dalam wujud manusia. Oke, clear situ. Nah, sekarang bagian Islam nih. Bang Raja Hitut, siapakah Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu nama kan? Nama. Lalu pertanyaan terakhirnya, siapakah sosok wujud yang menyandang nama Allah ini? Allah itu
tidak bisa disebutkan oleh manusia. Saya karena nggak Allah bicara itu sifat, segalanya dan kemahaannya. Bang, saya belum Dan bicara kemahaannya. sifat. Itu Perhatikan, adalah Bang, ya. jawabannya. Bang, Kalau saya nggak bicara seandainya Anda sifat. bertanya itu, kalau Anda Bang. bertanya itu, dengerin dulu. Kalau Nak lupa kau. sebab ada akibat, ada sebab ada Perhatikan Bang ya. Tidak mungkin Allah saya itu tidak bicara. punya, Dengarkan Allah dulu itu bentar tidak ya. Dengarkan punya dulu. Dengarkan. sebab ada. Dengarkan dulu ya. Tidak mungkin Allah itu saya tidak punya sebab dan akibat. dengarkan dulu ya. Saya tidak bahas tentang sifat Allah. Saya belum bertanya tentang pekerjaan Allah. Ya. Saya hanya bertanya apa sosok wujud bentuk yang menyandang nama Allah ini. Bagaimana Anda bicara sifat jikalau sosoknya aja Anda belum temukan? Itu sama seperti bagaimana saya mau bahas tentang sifat Raja Hitut kalau sosok wujud si Raja Hitut aja nggak ada. Jadi satu-satu Bang kita seperti bedah itu. ya. Satu-satu Ya kita seperti bedah. itu. Orang Islam Ya. itu seperti itu. Jadi begini Ya. Bangku. Gak Saya usah gini ya Bangku. dijauh-jauhin. Orang Islam Saya itu nggak seperti itu. merujuk. Bang, itu kata Islam, kata Al-Quran nggak Jangan begitu. ditanyakan. Orang Islam itu seperti itu. Kata Islam, kata Al-Quran nggak begitu. Ya, kata Kata Al-Quran nggak Al-Quran begitu. coba mau dengar seperti apa? Oke. Seperti apa? Coba Kata dengar. Al-Quran, Tuhan bisa dilihat. Nah, kalau kata Islam, Tuhan bisa dilihat nggak? Kata Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengerin artinya. Dengerin Bang, artinya. menurut Dengerin Al-Quran, artinya. Tuhan itu bisa dilihat. Nah, kalau menurut Islam, Tuhan bisa dilihat enggak? Katakanlah Adalah aku Bang, ya. berlindung kepada Enggak ada. Bagaimana kau berlindung kepada nama? Apa kuasa nama, Bang? Gila kau. Bagaimana kau berlindung sama nama? Gimana nggak ada orangnya, nggak ada sosoknya kok kau berlindung? Makanya ingat ya, ketika kau menyembah nama, tidak ada sang pemilik nama, makanya nggak ada kuasanya. Oleh karena itulah kalianlah yang mempersekusi orang, menyeruduk orang. Kenapa? Ya karena Allah pun nggak bisa berbuat apa-apa, karena dia hanya nama. Lalu kau bilang, saya berlindung atas nama Allah. Bagaimana kau bisa dijaga sama nama? Pakai otaknya, Bang. Pertanyaan saya sederhana kok. Karena Allah ini adalah nama, berarti wajib ada yang menyandang nama ini. Kalau tidak ada, berarti itu halusinasi. Ya, jangan berhalusinasi ya Bangku. Gunakan akalmu itu. Makanya saya bilang tadi, ini dua arah loh. Ketika Islam bertanya, wahai Kristen, adakah Tuhanmu? Ada. Siapalah Tuhanmu wahai Kristen? Yesus. Yesus itu nama apa bukan Kristen? Nama. Wahai Kristen, apakah ada sosok yang menyandang nama Yesus? Ada. Dalam sosok wujud rupa manusia. Selesai, tuntas dia. Nah sekarang pertanyaan yang sama kepada Islam juga begitu. Wahai Islam, siapakah Tuhanmu? Allah. Allah itu nama apa bukan? Nama. Siapakah sosok wujud yang menyandang nama? Langsung mencret kalian. Langsung mencret. Ceritanya Cocok kapan jumpa Kolek? Ada tadi di gambarmu tadi. Wah, kemarin ku datangin ke Komalnya. Si Ardiansa, ketika ku bahas ini nggak berani mereka. Langsung di-kick. Naik lagi dia Takut tuh. mereka. Naik lagi deh tuh. Iya. Raja itu coba mana ada Tuhan kencing, mana ada Tuhan Mulai untuk berak, mana ada Tuhan Mulai kentut. kesurupan kan. Rakmu aja, Allahu rakmu Akbar. aja Muhammad aja Mulai kencing. kesurupan kan. Nete, Oke. berak. Itu rakmu itu. bukan Oke, perhatikan. Tuhan. Baik, Itu baik. adalah Bang Raja utusan. Hitut. Asyhadu alla ilaha Bang Raja illallah. Hitut,
saya akan buktikan Asyhadu anna Muhammad Bang Raja Hitut. Oh, memang sesuai Al-Hijr ayat 6 ya, bahwa orang Quraisy berkata Muhammad sesungguhnya utusan bagi mereka yang diturunkan Al-Quran mereka orang gila. Inilah jadi gila dia beneran sampai di sini. Ya, coba kau mau diskusi baik-baik apa bukan? Utusan Allah. Kau mau diskusi apa enggak di sini? Asyhadu alla ilaha illallah. Asadu, enggak ada asadu di sini. Enggak ada asadu di sini. Enggak ada, enggak laku sama saya itu. Tuhan selain Allah. Siapa Muhammad. bilang? Oh, oi, berarti Tuhanmu enggak ada. Muhammad utusan Allah. Alah Muhammad. Berarti kalau utusan itu adalah Rasul, begitu? Hah? Kalau utusan itu Rasul ya Bang Raja. Oke, baik ya. Bukan Yesus Tuhan. Baik. Bukan. Baik, sekarang saya Masa tanya ada Tuhan Abang. kencing, Tuhan berak. Berar. Binatang, anak haram. Dengarkan ya. Dengarkan anak haram ya. Dengarkan anak haram ya. Tuhan berak. Ya, dengarkan ya. Dengarkan. Kau bilang Mana ada Tuhan berak? tadi kau bilang utusan itu adalah nabi. Dalam surah Maryam ayat 83 bahwa iblis diutus, berarti iblis itu rasul apa enggak? Coba iblis itu rasul apa enggak tuh? Karena iblis juga utusan Bang. Surah Maryam 83, Allah mengutus setan-setan. Macet. Ayo jawab. Berarti semut pun juga utusan, ya kan? Iya. Semut sapi betina pun utusan. Wah, hebat. Bahkan perhatikan ya. Nabi Isa juga utusan, dengerin. Perhatikan Bang ya. Bahkan Nabi Isa itu utusan bukan Tuhan. Kalau gila jangan di sini Bang ya. Jangan. Makanya benarlah kata orang Quraisy dalam surah Al-Hijr ayat 6. Sesungguhnya bagi mereka yang diturunkan Al-Quran mereka adalah orang-orang gila. Ya, dan itu kau buktikan ke orang gila. Tapi kalau dibacakan Arabnya RD, orang Islam bilang amin. Iya. Cuma pertanyaan, orang-orang Islam yang naik ke Kamalmu udah berapa orang kau baptis, Le? Ke Kamal. Baptis pakai tijur. Oh, udah ratusan lah Bang. Udah ratusan nak baptis awat. Baptis tijur. Iya. Cobalah kita bujuk-bujuk baik-baik kan. Boleh nggak diskusi baik? Menggila terus, menggila. Apa nggak kena mana? Diajak baik-baik nggak mau coba. Minta naik lagi coba, nggak ada malunya. Aduh. Ada tamu tuh, siapa namanya nih, si kelinci nih? Ini ateis ini. Ateis. Iya. Halo. Salam. Oh, Kristen rupanya. Aduh. Oke, Bang Marco, Islam Kristen. Halo, Bang Marco. Kepencet bang, sorry bang. Oke, siap Bang. Celum. Kepencet, kok bisa masuk? Oke, kepencet. Cobalah naik itu yang bisa diajak diskusi ya. Jangan menggila lah. Minta naik lagi kau, Hitut. Oke, saya naikin ya. Ingat, saya naikkan kau sekali lagi, tapi diskusi baik-baik ya. Oke, saya naikin nih. Na. Oh, masih muter-muter deh. Percaya kalau ini nggak kepanasan lagi, Le. Nggak kerasukan Jibril lagi. Tipis kemungkinan sih. Oh, jaringannya kena cekek itu, wah. Muter-muter deh. Lali, si Mita ini kepanasan dari di bawah itu. Oh iya, dia gitu dia. Dia mau apa dia? Pengen ke poligami dia, makanya selalu gitu komennya. Oke, salam Tiger. Salam Tiger. Salam Bang Ale. Salam. Oh, Raja Hiutan. Salam, Tiger.
Oh, kupikir kau ateis kau tiga. Hari ini libur dulu kan, lagi nyantai ya naik room dulu. Coba Raja Hitut naik lagi, tapi kamu santai bro ya, supaya nggak terhina nabimu. Itulah. Ingat-ingatlah namanya surah Al-An'am 108 ya, supaya nggak terhina sesembahanmu. Si kuat selamat bahas nono RD. itu bentuk Allah ya Neli. Mereka nggak mau dengar surah Al-An'am ayat 108 itulah. Dia nggak peduli mereka. Nggak peduli mereka. Dekat si kuat selamat inilah bahas kelamin dia kan. Padahal nggak tahu kelamin itu bentuk Allah. Ya kan Neli ya. Iya, makanya dia itu ya dari dulu dia itu selalu gitu, nggak mau berani naik. Oke, Hitut bisa diskusi baik-baik Hitut. Ya diskusi ya tergantung lah mau baik atau enggak, terserah lu. Enggak lah, kita mau baik-baik kok. Oke. Bahasnya itu Anda itu terlalu jauh mendalami ajaran kami, dan kami juga tidak bisa tembus terhadap ajaranmu. Yang saya akan jelaskan di sini sebenarnya saya itu hanya mendengarkan penjelasannya itu seperti ini. Dengerin dulu saya. Silakan. Kalau menurut pendapatmu, kalau ini bukan bertanya, cuman ini saya yang saya akan lontarkan tadinya seperti ini. Kalau menurut pendapat Kristen itu ketuhanan itu seperti apa? Kalau menurut pendapat Islam ya ketuhanan seperti apa? Jangan terlalu berbuat sampai nyari-nyari ke kitab kayak kamu itu mau narik-narik orang ke Kristen. Kalau saya enggak. Makanya kalau bertanya itu jangan terlalu dalam-dalam, karena ilmu itu kan harus dikaji. Saya juga masih belum bisa terhadap pengertian dari Al-Quran ini sendiri. Kenapa kamu sampai yang hidup jadi di alam secara Kristen tidak langsung kau mengatakan kami orang bodoh gitu? Ya ngapain ngurusin kitab orang? Jangan terlalu banyak kali ilmu kau baca Quran. Oke, jadi ya kan harus dimanainnya bukan Bang satu Hitut. huruf. Kalau kamu sekarang cuman baca mukanya doang, kalau orang-orang Muslim itu sampai posisinya itu cari-cari baik, pada kiai yang dalam itu maknanya itu harus memaknain Al-Quran itu sejauh itu, nggak sembarangan. Oke, jadi begini Bang Hitut Cuma ya. asal mukanya doang, artinya doang. Oke, gantian kita Bang Hitut ya, perhatikan. Sebenarnya abangku nggak ada perbedaan, cuma kegagalpahaman dari Islam. Contoh nih ya, contoh. Makanya saya tanya tadi, menurut Islam Tuhan bisa dilihat apa tidak? Menurut Islam? Ya tidak lah. Tidak kan? Tidak bisa dilihat. Sementara abangku, menurut Al-Quran Tuhan bisa dilihat. Nah, terus yang salah siapa? Ini sebenarnya saya mau sedikit menceritakan ya. Kalau di Al-Quran itu kan menyebutkan bahwa Nabi Isa itu Isa alaihissalam, kalau di saya namanya, kalau di situ itu ya gak tahu kalau disebutnya Yesus itu siapa. Nah kalau saya itu nyebutnya Isa alaihissalam itu tidak meninggal. Kenapa? Karena diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ke langit keempat Nabi Isa itu. Kemudian nanti akan turun di akhir zaman menjelang hari kiamat, dan dia baru disitulah meninggal gitu. Nah ini jangan ke sana-sana. Kalau Sekarang ini coba pendapat abangku. Islam. Iya. Baik, perhatikan abangku ya. Ya. Juga sama saya, kalau Isa diangkat ke langit keempat, mana dalilnya? Ya mati pula tuh di sana. Tetapi saya abangku bisa buktikan bahwa Isa sekarang bersama-sama dengan Allah. Maka ketika Islam menyembah Allah berarti menyembah Isa. Kenapa? Al-Quran menyampaikan bahwa Isa itu sekarang bersama dengan Allah. Jadi kalau abang bilang Isa diangkat ke langit keempat, tunjukkan. Saya nggak temukan itu Isa diangkat ke langit keempat. Ya, saya sudah bolak-balik keterangan itu Al-Quran nggak ada. Ya keterangannya juga harus benar-benar dicari dulu, harus babnya itu. Jadi Cuman ini saya Islam kasih itu tunjuk seperti abangku ya. itulah. Gambarannya itu orang-orang Islam itu penjelasan tentang Nabi Isa itu seperti itu, diangkat ke langit aja gitu ya. Diangkat ke langit dan nanti akan turun menjelang hari kiamat. Gitu.
Oke, perhatikan Bang ya, ini menurut Al-Quran, itu tadi kan menurut Islam. Menurut Al-Quran, Kalau Isa itu menurut sekarang diangkat. Kristen seperti apa? Coba. Jangan nyerang. Santai, santai. Lagi dibuka dalilnya, Bang. Sabar. Ya. Oke, dalam surah An-Nisa 158. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepada Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, di mana Allah berarti di situ Isa, benar nggak? Iya, iya Isa. Nah, itu yang saya bilang tadi, Abang, saya nggak temukan Isa diangkat ke langit keempat. Iya, iya, Allah telah mengangkat, bukan mematikan atau supaya dia itu dikubur, tapi Allah telah mengangkat. Baik, kalau soal Ya kan? mematikan abangku, itu pun masih ada kontradiksi di Al-Quran. Kenapa saya katakan? Mungkin abang mengatakan Isa tidak dibunuh atau dimatikan menurut surah An-Nisa 157. Tetapi menurut surah Maryam 30 atau 33, Isa itu mati lalu dibangkitkan. Itu gimana? Coba keluarkan lagi. Oke, silakan sebagian buka dulu surah Maryam 30 atau 33 coba. Sabar ya Bang Raja itu ya, sabar. Ya, sabar. Dibukakan dalilnya. Maryam berapa? Maryam 30 bentar ya. 33. Iya. Iya. 33. Surat Maryam 33. Iya, 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Iya. Ini menurut Aduh. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita memberikan tanggapan yang baik dan positif supaya kita juga dicerdaskan oleh debat ini. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini juga mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai penguatan iman kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-9 mengatakan, doa minta tolong terhadap orang yang curang untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengarat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyongkong. Kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita kepada Tuhan. Marilah kita bersandar kepada Tuhan yang benar, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.